Halo semuanya dan selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas salah satu fitur di Dart yang paling keren dan elegan, yaitu extension methods. Kalau kalian pernah dengar tapi masih agak bingung, nah ini adalah pembahasan yang pas buat kalian. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu, kenapa sih kita butuh fitur ini? Masalah apa yang sebenarnya mau diselesaikan? Terus, kita akan bongkar solusinya, kita bedah sintaks dan aturannya, dan yang paling seru, kita lihat gimana cara pakainya di dunia nyata, supaya kode kita jadi jauh lebih bersih dan enak dibaca. Oke, kita mulai dari awal ya. Biar paham kenapa sesuatu itu ada, kita harus tahu dulu masalahnya apa kan? Mari kita lihat sebuah masalah umum yang pasti sering banget ditemui sama developer. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kalian nulis fungsi-fungsi bantuan atau utility, terus pas dipakai rasanya tuh aneh gitu? Kaku, seolah-olah fungsi itu cuma tempelan aja, bukan bagian asli dari objek yang lagi kita proses. Nah, ini dia cara lama yang sering banget kita lakuin. Kita bikin class utility statis. Lihat deh cara panggilnya. String utilities.capitalize name. Rasanya kayak nggak nyambung ya. Kita manggil class yang berbeda buat memanipulasi variabel name. Ya, memang kodenya jalan sih, tapi sama sekali nggak intuitif. Nah, sekarang mari kita kenalan sama jagoannya, extension methods. Ini dia cara dari Dart untuk membuat kode kita jadi lebih ngalir dan lebih ekspresif. Jadi, apa sih ini? Gampangnya gini, fitur yang ada sejak Dart 2.7 ini ngizinin kita buat nyuntikin fungsionalitas baru ke tipe data yang udah ada. Bahkan ke tipe inti kayak string atau int yang kodenya nggak bisa kita sentuh. Kita bisa nambahin kemampuan baru tanpa harus ngubah kode aslinya sama sekali. Dan ini dia perbedaannya. Kelihatan banget. Di kiri, cara lama, kita harus bungkus variabel kita. Di kanan, panggilannya jadi bagian dari si objek itu sendiri, name.capitalize. Ini bukan cuma soal nulis lebih pendek loh, ini mengubah cara kita berpikir. Kodenya jadi jauh lebih gampang dibaca dan terasa lebih natural. Oke, keren sih. Tapi gimana cara bikinnya? Susah nggak? Tenang, sintaksnya simple banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Strukturnya gini aja. Mulai dengan kata kunci extension. Terus kasih nama. Ini opsional tapi sangat disarankan biar rapi. Lanjut dengan on dan tipe data yang mau kita perkuat. Nah, di dalam kurung kurawal itu, disitulah kita taruh semua metode, getter, atau bahkan operator baru kita. Dan inilah yang bikin fitur ini jadi super kuat. Kita bisa pasang ini di hampir semua tipe data. Tipe bawaan kayak string dan list? Bisa. Kelas yang kita bikin sendiri? Tentu bisa. Tipe generik? Apalagi. Bahkan tipe yang bisa null atau nullable? Bisa juga. Fleksibilitasnya ini luar biasa. Cukup teorinya, sekarang kita lihat gimana extension methods ini beraksi di dunia nyata. Disinilah kita bakal bener-bener lihat keajaibannya. Bayangin deh, kalian bisa bikin formatter yang praktis banget. Di sini kita ubah sebuah angka langsung jadi format mata uang rupiah, cuma dengan manggil metode .toRupiah.au. Bersih, elegan, dan bisa dipakai di mana aja tanpa ribet. Atau gimana kalau buat validasi? Ini juga keren banget. Dengan bikin validator sebagai extension, kode kita jadi lebih deskriptif. Daripada manggil validator.isEmail email string, kita bisa langsung tanya ke stringnya, email string.isEmail. Ini mengubah cara kita baca kode, seolah-olah kita lagi ngobrol sama datanya. Dan ini nggak cuma buat tipe data bawaan loh, buat kelas yang kita bikin sendiri juga bisa banget. Misal kita punya kelas product, kita bisa tambahin metode bantuan kayak .withDiscount tanpa harus ngotorin definisi kelas aslinya. Jadi, kelas inti kita tetap bersih dan fokus ke tugas utamanya. Nah, ini salah satu penggunaan favorit saya, apalagi di era null safety. Kita bisa extend tipe kali nullable, misalnya string ter, buat nanganin kasus null dengan cantik. Metode kayak dot or empty ini jadi penyelamat. Dia ngubah variabel yang berpotensi null dan bisa bikin error menjadi string kosong yang aman. Kode kita jadi jauh lebih tangguh. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang kita naik level sedikit, kita lihat beberapa teknik yang lebih canggih dan hal-hal yang perlu diwaspadai. Extension methods jadi makin sakti kalau kita gabungin sama generics. Kita bisa bikin satu extension buat list T, dan boom! Itu bakal bisa dipakai buat list apa aja. Mau itu list int, list string, list product, semuanya bisa.
Contohnya method chunk ini, buat mecah list jadi bagian-bagian kecil. Cukup tulis sekali, bisa dipakai di seluruh project. Efisien banget. Terus, gimana kalau ada 2 extension dari library berbeda yang nama metodenya sama? Bentrok dong. Tenang, Dart udah nyiapin solusinya. Kita bisa kasih alias waktu import, atau kita sembunyikan salah satu metodenya, atau ya, cara paling gampang, pastiin nama extension kita unik biar nggak tabrakan. Oke, kita udah jalan-jalan cukup jauh. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya dan lihat beberapa praktik terbaik biar penggunaan fitur ini makin mantap. Jadi, intinya apa sih? Extension itu pada dasarnya adalah alat sintaksis. Dia nggak beneran ngubah kelas aslinya, tapi dia ngasih kita kemudahan buat manggil metode baru, seolah-olah metode itu emang udah ada dari sananya. Tujuannya satu, biar kode lebih bersih dan gampang dibaca. Biar makin pro, ada beberapa tips. Pertama, kasih nama yang jelas. Kedua, kelompokkan extension dalam file-file terpisah biar rapi. Ketiga, dan ini penting, jangan kebablasan. Nggak semua hal harus jadi extension. Kadang fungsi statis biasa itu udah cukup kok, terutama untuk logika yang lebih kompleks. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah tahu semua ini, coba dilihat lagi project kalian. Ada nggak kelas utility yang kaku dan bisa diubah jadi lebih elegan pakai extension methods? Coba bayangin, kode kalian bisa jadi jauh lebih bersih dan asyik buat dikerjain. Selamat mencoba!